Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Thullatun min al-awwalin. Thullatun maknanya kathirun, jama'atun kathirun, banyak, kelompok yang banyak, jumlah yang banyak. Minal awwalin, dari kalangan orang-orang awal. Jadi wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari al-akhirin, dari orang-orang belakangan. Jadi was-sabiquna as-sabiqun, yang mendahului yang lain dengan amal-amal saleh di dunia, sehingga mendahului yang lain dengan pahala, derajat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala, fi alal jannah, di surga yang tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus, yang diatapi oleh arasy Allah. Ya, ulaikal muqarrabun, mereka lah orang yang didekatkan kepada Allah, dekatkan ke sisi Allah, karena dengan mereka bertempat di a'lal jannah, di surga yang tertinggi, yaitu Jannatul Firdaus, yang diatapi oleh arasy Allah, yang Allah berada di atas arasy. Dengan itu mereka didekatkan, paling dekat posisinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im. Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka as-sabiqun al-muqarrabun, mereka thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka itu banyak dari orang-orang awal dan sedikit dari orang-orang belakangan. Apa yang dimaksud dengan orang-orang awal? Dan apa yang dimaksud dengan orang-orang belakangan? Ada khilaf di kalangan ahli tafsir. Ada sebagian yang menafsirkan thullatun minal awwalin, banyak dari orang-orang awal, maksudnya umat-umat terdahulu sebelum umat ini. Qalilun minal akhirin, sedikit dari orang belakang, yakni umat ini. Dan tafsir ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan dalam dua hadis yang sahih bahwa umat ini, umat Muhammadiyah, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah penduduk jannah, penduduk surga yang paling banyak. Ya. Dibandingkan umat-umat sebelumnya. Umat ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, diutus di tengah-tengah manusia. Umat yang terakhir, tetapi umat yang terbaik. Dengan
Rasul yang terbaik, dengan syariat yang terbaik, yang menghapus seluruh syariat yang pernah ada sebelumnya. Nabi SAW mengabarkan pada hadis muttafaq alaih, pada hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Nabi mengatakan, "Atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah?" Kata Nabi kepada sahabatnya, "Atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah?" Apakah kalian ridha kalian menjadi 1/4 penduduk surga? Qulna na'am, kami mengatakan, kata sahabat, ya. Faqala atardawna an takunu syatra ahlil jannah? Apakah kalian ridha kalian menjadi setengah? Nah, sebelum itu, atardawna an takunu thulutha ahlil jannah? Apakah kalian ridha kalian menjadi 1/3 penduduk surga? 1/3 penduduk surga. Qulna na'am. Qulna na'am, kata sahabat kami mengatakan ya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan lagi, atardawna an takunu syatra ahlil jannah? Apakah kalian ridha kalian menjadi setengah penduduk surga? Qulna na'am, kami mengatakan ya. Qal, kemudian kata Nabi SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat diri, yaitu Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah penduduk surga. Al-hadis. Jadi yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi adalah setengah penduduk jannah. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku berharap, dengan bersumpah Nabi SAW, alladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi setengah penduduk surga. Berdasarkan hadis ini, umat ini prosentasenya ya dalam jannah, dari seluruh penduduk jannah, umat ini 50%-nya. Setengahnya penduduk jannah. Setengah penduduk jannah yang lainnya, 50%-nya itu gabungan umat-umat sebelumnya. Tapi setengahnya, 50%-nya dari umat ini. Bayangkan. Ya. Bahkan lebih dari itu, fadlullah subhanahu wa ta'ala wasi', karunia Allah luas. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan karunia-Nya kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan umatnya. Jika di hadis ini ya ditetapkan setengah ahlul jannah, maka pada hadis yang lain, hadis Buraidah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahlul jannati 20 wa 100. Ahlul jannati 20 wa 100 saffin.
Ahlul jannah 20 wa 100 saffin. Penduduk surga itu 120 saf. Ahlul jannah itu nanti di sana kan bersaf, ya. Jika dihitung safnya 120 saf. 120 barisannya. Hitung ya. Wallahu alam berapa satu baris itu. Nah, jelas 120 baris, 120 shaf. Samanuna minha min hadhil ummah. Samanuna minha min hadhil ummah. 80 shaf, 80 baris dari umat ini. 80 baris dari umat ini. Wa arba'una min sairil umam. Dan 40 shaf sisanya dari umat-umat lainnya, gabungan umat-umat yang lainnya. Subhanallah, 120 shaf. 80 shaf umat ini, sisanya 40 shaf gabungan umat-umat sebelumnya. Coba dibuat persentasenya. Berarti seperberapanya? Ambil yang terkecil 40 shaf. Ambil kelipatan 40. 80 tambah 40 120. Ya. Berarti 40 kita bagi ya. 40. Umat ini 80. Sisanya 40 gabungan umat-umat sebelumnya. Berarti seperberapanya penduduk surga? Jika begini. Bagi 3 kan? 40 kan 3. Bagi 3. 40. Bagi 3 kan? 40 tambah 40, 82. Bagian diambil oleh umat ini 80. Berarti 2/3. Ya kan? Berarti 2/3. Thulutha ahlil jannah. 2/3-nya penduduk surga. Berarti lebih banyak daripada hadis yang sebelumnya. Sebelumnya, ya, ditetapkan hanya setengah penduduk surga. Di hadis ini meningkat menjadi 2/3. Ya, yakni tadinya ditetapkan hanya dikabarkan oleh Nabi SAW setengah, itu yang diharapkan oleh Nabi. Harapannya Nabi kan begitu kan? Nabi mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah." Saya berharap kalian setengah penduduk surga. Ternyata di hadis ini Nabi mengabarkan wahyu dari Allah bahwa ternyata Allah memberi karunia umat ini 2/3-nya penduduk surga. Dari 120 shaf, 80 shaf umat ini. Sisanya 40 shaf dari gabungan umat-umat sebelumnya. Berarti kan 2/3 dari penduduk surga. Ini yang tetap bagi umat ini, yaitu 2/3 penduduk surga. Berarti sulit dibenarkan untuk menafsirkan ayat tadi, ya, bahwa thullatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin, bahwa as-sabiqun itu banyak dari umat-umat terdahulu, al-awwalin dari umat terdahulu, kemudian sedikit dari umat ini, yakni umat belakang, umat ini. Sulit dibenarkan tafsir ini berdasarkan 2 hadis yang telah kita dengar, ya kan? Oleh karena itu Ibnu Katsir, Ibnu Utsaimin, keduanya menegaskan yang benar dalam menafsirkan ayat ini, 2 ayat ini adalah thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, banyak dari generasi awal umat ini. Minal awwalin itu maksudnya generasi awal umat ini, generasinya para sahabat, ya. Generasi emas, al-qurunul mufaddalah, generasi yang memiliki keutamaan, salafun salih. Iya, generasi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in.
Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit yang masuk dalam kategori as-sabiqun, yang muqarrabun indallah, dari al-akhirin, dari generasi akhir umat ini. Ya, begitu. Jadi yang dibicarakan di sini adalah, yang disebut di sini adalah umat ini. Nah, banyak dari generasi awal umat ini, sedikit dari generasi akhir umat ini. Berdasarkan dua hadis yang telah kita dengar tadi. Jelas ya? Kemudian ayat berikutnya, Allah mengabarkan bahwa mereka bernikmat-nikmat dalam surga, dalam jannah, ala sururim mawdunah, ala sururim mawdunah. Mereka berada di atas surur, jam'u sarir, ranjang-ranjang. Ranjang-ranjang. Ya, ranjang-ranjang itu tentunya di atasnya ada furus ya, ada firas-firas, ada kasur-kasurnya yang empuk, yang nyaman, yang indah. Seperti telah kita lewati pada tafsir surat Ar-Rahman. Ya. Maudunah, apa makna maudunah? Maudunah artinya dihiasi dengan emas. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menukil dari Ibnu Abbas, ay marmulatin bidzahab. Ya. Ranjang-ranjang, mereka berada di atas ranjang-ranjang yang dihiasi dengan emas. Nah, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka dalam keadaan muttaqiin, bersandar, duduk bersandar, 'alaiha, di atas ranjang-ranjang yang dihiasi dengan emas itu. Mutaqabilin, dalam keadaan berhadap-hadapan. Dalam keadaan berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan berarti tidak ada yang di belakang posisinya. Tidak ada yang ada di balik, tidak ada yang posisinya di balik punggung, di belakangi, dan tidak ada. Semuanya di depan berhadap-hadapan. Mutaqabilin. Ya. Jadi dalam majelis, ya, duduk santai di atas ranjang-ranjang yang dihiasi dengan emas itu. Duduk santai, bersandar, berhadap-hadapan.
ya, minum-minum dilayani oleh pelayan-pelayan surga, anak-anak kecil pelayannya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yatufu berkeliling, berputar-putar, alaihim atas mereka, untuk melayani mereka, ya, membawakan hajat-hajat mereka, bawakan, ya, minuman, ya. Sampai pada ayat setelahnya. Wildanun, anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu pelayannya penduduk surga. Jadi penduduk surga itu ada pelayan-pelayan khusus buat mereka berupa wildan, anak-anak kecil. Di surat At-Tur, Ghilman. Wildan, di sini wildan. Di surat At-Tur, Ghilman, sama, anak-anak kecil. Mukhalladun, kata Ibnu Katsir, mukhalladuna ala sifatin wahidatin. Mereka dikekalkan dengan satu sifat. Terus dalam keadaan anak kecil. La yakburun anha, tidak pernah bertambah besar. Selamanya begitu. Sebagai anak kecil, tidak pernah menjadi besar. Wala yashibun, tidak pernah menjadi tua. Ya. Wala yataghayyarun, tidak mengalami perubahan sama sekali. Mukhalladun, tercipta, ya, sebagai wildan, sebagai gilman, anak-anak kecil untuk menjadi pelayan-pelayan penduduk surga. Mukhalladun ala sifat wahidah, dikekalkan di atas satu sifat itu. Selamanya dalam keadaan sebagai anak kecil. Ya, di surat At-Tur, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan mengitari mereka, berputar-putar mengelilingi mereka, membawakan hajat-hajat mereka, ya, membawakan minuman. Anak-anak kecil mereka yang merupakan pelayan-pelayan mereka. Ka'annahum, mereka itu bagaikan lu'lu'um maknun, mutiara yang maknun, yang tersimpan, terjaga dengan baik, sehingga tidak terkena sesuatu yang bagaikan mutiara, ya, yang disimpan dengan baik, ya, terjaga dengan baik, sehingga tidak terkena sesuatu dari luar yang merubahnya. Jadi terus seperti itu, tidak pernah berubah. Nah, bagaikan seperti itu. Jadi senang menyenangkan, ya, melihat anak-anak kecil itu melayani, ya, bagus, indah, bagaikan mutiara. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jika kalian melihat mereka, kalian menyangka mereka itu anak-anak kecil yang melayani itu, hasibtahum, kalian menyangka mereka itu lu'lu'an mansura, bagaikan mutiara-mutiara yang tersebar. Jadi elok, menyenangkan, bagus, indah.
Itu wildan, pelayan-pelayan penduduk jannah. Mereka berkeliling, berputar-putar, ya, melayani penduduk jannah yang sedang duduk-duduk bersandar di atas ranjang-ranjang yang indah itu. Membawakan apa? Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Membawakan minuman khamr dalam gelas dan cerek-cerek. Ya. Bi akwabin, dengan akwab. Akwab itu jamak dari kub, yaitu gelas. Gelas yang kata Ibnu Katsir, al-kizan allati la kharatima laha wala adhan. Tidak ada lehernya, jadi tidak ada tidak ada hidungnya. Nah, tidak ada hidungnya, tidak ada telinganya, tidak seperti cerek. Cerek itu kan ada hidungnya, nanti di situ ada lubang untuk menuangkan. Nah, ada telinganya, maksudnya pegangannya itu. Nah, jadi ini kub, gelas yang dipegang, tidak ada pegangan, tidak ada kayak ya telinga untuk pegangan, tidak ada juga moncongnya hidungnya itu untuk lubang keluar, enggak. Jadi dia gelas, nah terbuka, itu kub. Wa abariqa, dan abarik jamak dari ibriq, itu cerek-cerek, ya. Allati jama'at al-wasfain, kata Ibnu Katsir. Allati jama'at al-wasfain, yaitu yang mengumpulkan dua sifat di atas, yaitu ada moncongnya itu, ada hidungnya itu, di situ lubangnya, ya, untuk menuang. Kemudian ada telinganya, maksudnya pegangannya. Cerek, tahu kan cerek kan? Nah, seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi ingat, seperti kata Ibnu Abbas, ya, laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma' faqat. Tidak ada dalam jannah dibandingkan yang ada dalam kehidupan dunia ini kecuali dalam kesamaan dalam hal nama saja. Nama dan makna, ya, makna umum pada pikiran kita maknanya itu. Nah, tapi hakikatnya beda kan tentunya. Hakikat cereknya di sana, hakikat gelasnya di sana beda. Nah, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati, yakni hakikatnya. Tapi makna-maknanya sama dengan nama-nama yang ada di dunia. Karena jika maknanya beda, kita tidak akan bisa memahami. Jika maknanya beda, kita tidak akan bisa memahami. Sementara Allah SWT berbicara kepada kita, ya, dengan nama-nama yang kita fahami maknanya. Maknanya, ya, secara umum pada pikiran kita, ya, faham. Oh, itu maknanya. Gelas, ya, yang terbuka atasnya, jadi tidak ada pegangannya, tidak ada moncongnya, yang ada lubangnya di situ, jadi tidak seperti cerek. Yang satunya barik adalah cerek-cerek. Nah,
Ada pegangannya, telinganya, ada encongnya. Nah, ya, ada hidungnya, di situ ada lubang. Nah, maknanya seperti itu. Tapi hakikatnya tentunya beda. Nah, wa ka'sin, dan arak ya. Ini khamr. Khamr min ma'in, yang berasal dari ma'in, berasal dari sungai yang mengalir isinya khamr. Nah, kan di ayat yang lain disebutkan bahwa ada 4 anhar, di antaranya ya anhar, sungai-sungai yang isinya khamr. Nah, yang lezat. Nah, itu makna ma'in. Min ma'in, dari ya sungai yang mengalir isinya khamr. Dari situ sumbernya. Khamr, faham makna khamr kan? Ya, kembali pada penjelasan tadi. Apa maksudnya khamr? Apa maknanya khamr? Khamr, khamr yang kita pahami maknanya di dunia ini. Ya, kita paham maknanya dalam pikiran kita, khamr. Ya, sama maknanya. Tapi hakikatnya beda. Khamr di sana dengan khamr di dunia. Nah, khamr di sana ya beda hakikatnya tentunya. Dan di sini Allah kabarkan, la yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna anha, mereka penduduk jannah yang minum khamr itu, mereka tidak dibuat pusing, tidak menjadi pusing darinya. Ya, la yusaddauna anha, mereka tidak dibuat pusing. Tidak dibuat sakit kepala dengan khamr itu. Wala yunzifun, dan mereka tidak mabuk dengan khamr itu. Khamr di dunia, na'udzubillah, ya, membuat kepala pusing, mabuk. Kalau sudah mabuk, segala jenis kejahatan yang lain bisa dilakukan. Oleh karena itu disebut ummul khaba'ith, induk segala kejelekan, kejahatan. Oleh karena itu diharamkan. Kata Nabi SAW, man syaribahu fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa minum di dunia, dia tidak akan minum di akhirat. Khamr. Jika jadi pecandu khamr, tidak pernah tobat sampai mati dari khamr, ya, tidak akan minum khamr di akhirat, dalam jannah. Nasallallahu taufiq. Naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanallah.